Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah. Yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita berupa taufik hidayah, yang dimana alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di majelis ilmu, majelis yang insya Allah dibanggakan dan dimuliakan oleh seluruh makhluknya Allah, baik para malaikat dan juga binatang-binatang melata yang ada di muka bumi ini. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah kita masih dibimbing oleh Allah untuk bisa mendatangi majelis ilmu, karena ini merupakan majelisnya orang-orang soleh, majelisnya para malaikat, dan juga termasuk bagian daripada taman-taman surga yang merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada siapapun yang mereka haus, yang mereka tidak pernah merasa puas dengan ilmunya Allah, dengan amal-amal kebajikan. Akan di dalam hadis disampaikan Rasulullah SAW bersabda, lantas bi'a al-mu'min bi khairin hatta muntahal jannah. Pada hakikatnya seorang mukmin tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah merasa cukup untuk melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Dia merasa tidak bangga, tidak merasa ujub dengan amal-amal perbuatan yang dilakukannya, sehingga dia merasakan sedikit beramal untuk Allah, sehingga dia terus termotivasi untuk melakukan amal-amal kebaikan sampai pada tingkatannya sehingga dia menemui Allah, sedangkan Allah ridho, sehingga dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, bapak ibu, saudara-saudaraku rahimani rahimakumullah wazalat, jadilah kita seorang mukmin yang tidak merasa puas, tidak pernah kenyang dalam melakukan satu kebaikan. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia akan merasakan nikmatnya nanti di akhirat, bukan nikmatnya di dunia. Di dunia dia merasakan banyak penderitaan, ujian yang dia terima. Bahkan saya pribadi merasakan ketika Allah memberikan ujian, dengan sedikit diambil kenikmatan oleh Allah, luar biasanya saya pribadi merasa lemah, merasa tidak berdaya. Hanya sedikit sekali nikmat yang Allah ambil, maka saya merasakan ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan begitu lemahnya sekali, sehingga harus berbaring di tempat tidur, sholat pun kadang dengan tidur maupun dengan duduk. Kadangkala sekali waktu saya ketika melihat cermin atau berkaca, saya merasakan berkata dalam diri saya dengan melihat wajah saya, wahai jiwa, wahai manusia, begitu hinanya engkau, begitu rendahnya engkau, begitu lemahnya engkau, kalau engkau tidak ibadah kepada Allah, kalau engkau tidak bersyukur kepada Allah,
Apalah jiwa badan yang begitu rapuh, yang begitu ringkih, yang tidak berdaya ini. Maka saya selalu ingat dengan ayat Allah di dalam surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, ayat yang ke-13, dan itu diulang-ulang oleh Allah hampir 10 kali. Apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Pada Allah sudah memberikan banyak nikmat. Nikmat mana lagi yang Allah berikan yang kamu dustakan? Setiap saya melihat cermin, setiap saya melihat diri saya begitu ringkih, begitu rapuh, dalam kondisi sakit, maka yang saya pikir ini banyak mungkin nikmat-nikmat yang belum kita syukuri, yang belum kita ingat bahwa nikmat itu menjadikan kadang siksa bagi diri kita. Jadi para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-172. Kalau kita membuka di dalam surat Al-Baqarah 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi kuntum iyyahu ta'budun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya. Apa perintah Allah? Setelah Allah memberikan nikmat-nikmat yang kita rasakan, yang kita manfaatkan, yang kita gunakan, baik itu makanan, minuman, kendaraan, segala fasilitas yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita, yang sudah Allah berikan kepada kita. Cuman Allah perintahkan kepada kita yang mengaku kita tetap beriman kepada Allah, apa? Agar nikmat yang kita makan, nikmat yang kita rasakan, nikmat yang kita gunakan setiap harinya ini, washkurulillah, engkau syukuri, engkau jadikan nikmat itu semakin engkau dekat taat kepada Allah. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan menjadikan kamu kufur kepada Allah, menjadikan kamu jauh kepada Allah, menjadikan kamu tambah maksiat kepada Allah. Itu permintaan Allah yang pertama. Washkurulillah. Nikmat apa saja yang Allah berikan, yang Allah karuniakan, yang Allah titipkan, ini menjadikan kamu semakin syukur, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, bukan menjadi kamu kufur kepada Allah. Apalagi Allah memberikan nikmat sehat yang tidak terhitung nilainya. Saya pribadi merasakan, cuman Allah mencabut sedikit nikmat, dikasih penyakit asam lambung, nggak berdaya sudah, lemah, pusing, mual. Coba, itu hanya sedikit yang Allah ambil. Coba kalau Allah ambil banyak, seperti apa kita? Nggak berdaya, lemah kita, manusia ini lemah. Makanya ketika manusia ini dhaif, lemah, tidak berdaya, syukuri nikmat yang Allah berikan. Jangan menjadikan kita semakin tambah kufur, tambah ingkar, tambah sombong, tambah ujub. Lalai kita untuk ibadah, lalai kita untuk sholat, lalai kita untuk beramal ibadah-ibadah yang lainnya. Semakin kita meninggalkan Allah. Jangan. Itu pesan Allah yang pertama, syukuri nikmat Allah. Makanya Abu Hazim menjelaskan,
nikmatin la tuqarribu minallah faya baliyah. Segala nikmat yang Allah berikan, kalau nikmat itu tidak menjadikan semakin dia takarub dekat kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi petaka dan bencana baginya. Nikmat itu akan menjadikan kebinasaan dia nanti pada hari kiamat. Atau mungkin Allah segera untuk memberikan sanksi di dunia, seperti Qarun, Fir'aun, dan masih banyak orang-orang kafir yang diberi nikmat banyak tapi digunakan untuk kesombongan. Yang kedua, pesan Allah Subhanahu wa taala setelah kita mensyukuri nikmat Allah, mengingat-ingat banyak nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan, harta, pekerjaan, dan masih banyak lagi. In kuntum iyyahu ta'budun, kembali kepada Allah, ibadahilah Allah, taatilah Allah segala perintahnya dan jauhi semua larangannya. Kenapa? Karena kalau orang bersyukur itu tandanya orang yang senantiasa dia menjaga aturan-aturan Allah, dia menjaga hak-haknya Allah. Dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, diuji dengan apapun, dia tetap ibadah kepada Allah. Jangan sampai dia meninggalkan Allah. Kita lihat bagaimana ditulis sejarah dengan tinta emas Nabi kita yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia, diberi sakit oleh Allah 12 hari. Beliau sempat tetap menjaga sholatnya, menjaga baca Qur'annya, membaca zikirnya, membaca tasbihnya. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ingat kepada Allah. Dalam kondisi sakit keras tetap ibadah kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah itu nggak ada liburnya, nggak ada masa libur, itu nggak ada. Nggak seperti orang kerja. Orang kerja mungkin masa ada liburnya, ada pensiunannya, ada masa-masa mungkin istirahatnya. Tapi kalau urusan ibadah kepada Allah tidak ada masa libur, tanggal merah itu nggak ada. Kenapa? Ini membuktikan bahwasanya ibadah kepada Allah itu sepanjang hayat sampai mati. Mana Ustaz dalilnya? Ya kalau kita membuka di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang 99, Allah memerintahkan kepada kita semuanya, wa rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini Allah menegaskan, sembahlah Allah, ibadailah Allah sampai datang kematianmu. Hatta ini menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah itu tidak ada masa libur. Jadi kalau orang itu ibadah, ketika dia ibadah kepada Allah, hanya ketika sakit ibadah ingat kepada Allah, ketika sehat pensiun. Ini orang yang dusta kepada Allah. Ini bagian tanda-tanda orang munafik. Orang munafik itu seperti itu. Kalau dia ibadah kepada Allah itu ketika kondisi nyaman, kondisi tenang, kondisi sehat, kondisi kaya. Tapi ketika Allah memberikan ujian tidak menyenangkan, kasih rasa sakit, kemiskinan, ketidaktenangan hidup, dia libur ibadah kepada Allah. Ini bisa dibuka di dalam surat Al-Hajj ayat yang 11. Itu karakter orang munafik. Jadi ibadah itu cuma cari keuntungan. Cari keuntungan. Nah, itu.
Nah, kalau orang mukmin tidak, orang mukmin, orang beriman itu ibadah kepada Allah itu sepanjang hayat sampai mati. Itu orang mukmin. Dalam kondisi apapun, entah dia sehat, entah sakit, entah kaya, entah miskin, entah di rumah, entah perjalanan safar, tetap ingat kepada Allah. Itu orang mukmin. Prinsip. Makanya Allah pesan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kematianmu. Bukankah Allah mengatakan sembahlah Allah sampai datang sakitmu, datang sehatmu? Enggak, sampai mati. Jadi Rasulullah SAW itu meskipun dikasih sakit selama 12 hari, sakitnya parah, nggak libur sholatnya, nggak libur zikirnya, nggak libur baca Qur'annya, tetap lisannya basah mengingat Allah, banyak istighfar kepada Allah. Agar apa? Agar ditiru, diikuti oleh umatnya. Ini loh contoh suri teladan yang baik. Di muka bumi ini manusia yang luar biasa istimewanya. Nah itu. Jadi sekali lagi para jamaah, pentingnya kita untuk bagaimana memahami hakikat kita ini hidup di dunia ini. Kita diuji dengan apapun tetap ingat kepada Allah. Makanya ada satu kisah. Jadi ketika saya sakit merasakan selalu ingat dengan kisah orang-orang saleh terdahulu, salafus saleh. Saya teringat dengan kisahnya Urwah bin Zubair. Siapa Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair itu cucunya sahabat yang mulia Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Urwah bin Zubair itu putranya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Bagaimana kronologinya? Jadi cucunya Abu Bakar As-Siddiq, Urwah bin Zubair ini suatu ketika diuji oleh Allah dengan kondisi ujian yang bertubi-tubi. Suatu hari Urwah bin Zubair ini diundang oleh seorang khalifah, Khalid bin Abu Malik. Jadi ketika Urwah diundang ke Damaskus, dia mempersiapkan bekal, kemudian dia masuk ke kandang kuda untuk mempersiapkan bekalnya, memilih kuda yang terbaik di kandang kuda, kemudian dia membawa anak sulungnya untuk siap-siap menyiapkan bekalnya. Secara tiba-tiba kemudian putra sulungnya disepak oleh kuda. Maka saat itu pula dengan izin Allah meninggal dunia putranya. Tidak berapa lama ketika datang ke Damaskus, kemudian dia mengalami sakit di betis kakinya, sampai kemudian jadi koreng. Akhirnya merasa dia sakit. Setelah dicek oleh tabib atau dokter, maka sakit ini sakit yang berbahaya, bahkan bisa menjalar ke seluruh tubuhnya. Maka sakit yang dialami oleh Urwah bin Zubair ini terus semakin lama semakin parah. Maka solusinya apa? Solusinya adalah menurut pakar medis atau tabib atau dokter kalau orang sekarang bilang, maka jalan satu-satunya ini, maka betisnya atau kakinya ini harus diamputasi. Diamputasi, dipotong agar tidak menjalar ke seluruh tubuh atau menjalar ke anggota tubuh lainnya. Ala kulli hal, maka mau nggak mau Urwah bin Zubair yang menuruti apa saran dokter tabib. Maka saat itulah Al-Walid memerintahkan pakar dari dokter tadi untuk mengamputasi kaki Urwah bin Zubair. Maka tabib
berusaha untuk membius kaki Urwah bin Zubair, maka ditolak. Kenapa engkau tidak mau dibius? Biarlah agar saya selalu ingat kepada Allah. Kalau dibiuskan saya pingsan, akal saya tidak bekerja. Maka saat itu juga dokter memerintahkan kepada orang-orang yang ada di situ untuk memegang Urwah bin Zubair agar nanti tidak meronta-ronta atau merasakan sakit, sehingga takutnya nanti akan mempengaruhi kerja daripada pengamputasian. Maka ditolak juga oleh Urwah bin Zubair. Jangan, gak usah, saya tidak butuh orang untuk memegangi saya. Biarlah saya seperti ini, dan saya akan selalu ingat kepada Allah. Maka saya sudah membekali diri saya akan selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah. Ketika amputasi sudah dimulai, disiapkanlah pisau dan gergaji. Saat itu memang kan tradisional ya, tidak seperti sekarang. Maka sedikit demi sedikit disayat kakinya, mulai dagingnya sampai kemudian tulangnya. Karena tulangnya keras, otomatis dengan menggunakan gergaji khusus untuk memotong tulang. Maka saat itu Urwah bin Zubair merasakan sakitnya. Saat itu setelah selesai, sambil dia terus tidak putus mulutnya untuk berzikir, tasbih, terus berzikir kepada Allah. Ketika sudah selesai, maka saat itu Urwah bin Zubair langsung pingsan beberapa hari. Kemudian setelah siuman, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau ambil putraku, aku masih punya putra 3, engkau ambil 1, masih banyak nikmat yang engkau berikan ya Allah, semoga hambamu menjadi orang bersyukur. Dan yang kedua, ya Allah, engkau ambil kakiku, aku masih memiliki 1 kaki dan 2 tangan, dan masih banyak nikmat yang engkau berikan ya Allah, semoga hambamu ini tetap menjadi orang yang bersyukur. Subhanallah. Jadi doa yang dilantunkan Urwah bin Zubair ini, dia tidak menyesal, dia tidak sedih. Kenapa? Dia masih menganggap bahwa Allah masih banyak memberikan nikmat, sehingga ketika Allah mengambil sedikit nikmat, dia tetap menjadi orang yang ingat bersyukur kepada Allah. Tidak sebagaimana orang-orang sekarang, kadang-kadang gerutu, kadang-kadang marah-marah, bahkan ada yang mungkin nggak terima, melontarkan kata-kata yang tidak baik, menyalahkan Allah, mengucap takdir, nggak menerima dengan takdir yang Allah tentukan. Nah, ini karena lemahnya iman orang-orang sekarang, karena dia tidak faham hakikat tentang Allah, tidak faham tentang ibadah kepada Allah sebenarnya. Padahal orang itu kalau sudah ibadah kepada Allah akan muncul dalam dirinya 2. Pertama, hubbullah, cinta kepada Allah. Yang kedua, yaitu dzulullah, rasa ketundukan dan kehinaan di hadapan Allah. Jadi kalau kita ibadah itu terlahir dalam diri kita, tercipta dalam diri kita adanya hubbullah, cinta kepada Allah, maka segala apapun ketetapan takdir Allah, baik buruknya, itu tetap akan kita terima. Bukan sebaliknya, malah kita caci takdir tadi. Allah nggak adil, Allah nggak sayang. Saya sudah ibadah sekian tahun, anak saya diambil, harta saya habis, kondisi saya semakin seperti ini, saya dikasih sakit nggak kunjung-kunjung sembuh. Lah ini karena dia tidak mengerti hakikat ibadah kepada Allah. Tidak ada tumbuh cinta kepada Allah. Coba kalau dia cinta kepada Allah, itu
tandanya Allah sayang kepadanya. Makanya kalau Allah tuh sayang, ridho, cinta kepada seorang hamba diuji. Bagian daripada kecintaan Allah kepada seorang hamba itu diuji, dikasih musibah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusibbu minhu." Barang siapa kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, kalau hamba itu dikehendaki kebaikan, dicintai, disayang oleh Allah, diuji. Jadi semakin orang diuji, dikasih musibah sama Allah itu tandanya Allah sayang, bukan benci. Agar apa? Agar semakin naik derajatnya di sisi Allah dan dihapus dosa-dosanya. Nah, kalau orang kafir, mereka dikasih kenikmatan, jarang dikasih musibah, jarang dikasih ujian. Itu dibiarkan mereka bergelimang dosa, dibiarkan sama Allah sampai sanksinya siksa azab Allah ditunda, nanti diberikan pada hari kiamat dengan sempurna. Jadi kalau ada orang mukmin atau kita nih diuji sama Allah, ini tandanya Allah sayang kepada kita, Bapak Ibu ya. Ini nggak usah kita mencela takdir, nggak boleh. Sudah terima dengan lapang dada, sabar. Inna idzabil jaza ma'idamil bala fa innallaha idza ahaba qaman ibtalahum faman radiya fala ridha wa man sahida fala sakhat. Pahala itu tergantung dengan kadar ujian yang Allah berikan. Kalau Allah itu sayang kepada seseorang akan diuji dia. Kalau dia ridho nerimo, boten ngerensulo, dia pasrah, serahkan segala urusannya kepada Allah, dia nerima dengan lapang dada ikhlas, Allah ridho, ditambah pahala, diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Tapi kalau sebaliknya dia itu marah, gerutu, mencaci maki takdir, nggak nerima, cupet atine, nggak ridho, nggak pasrah, nggak ikhlas dengan ujian Allah, Allah semakin marah, Allah semakin murka, tambah dosa, tambah dijauhkan dari Allah. Nah, itu hadis Nabi. Ini para jamaah. Jadi para jamaah ini dimulakan oleh Allah, nikmatnya kita diberi oleh Allah sehat, maka manfaatkan sehat ini dengan sebaik-baik mungkin. Makanya Nabi mengatakan, iktanil khamsan qabla khamsin, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain menimpa dirimu. Di antaranya 5 perkara adalah apa? Sehatika qabla maradika. Manfaatkan sehatmu dengan sebaik-baik mungkin sebelum datang sakit.